Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah masih dari surah Al-Hajj. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, masih tafsiran, ya, bukan ayat tapi tafsiran. Ini lumayan panjang nih. Oh iya, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi barakatihi kullana amin. Wa qala al-a'masyu an abi Sufyana an Jabasi fi qawlihi fadhkur ismallahi 'alaiha suwa. Qala qiyaman ala salasi qawaima maqulata yadi halisra. Dan berkata Amas dari Abi Sufyan dari Ibni Abbas pada firman Allah Ta'ala fadhkur ismallahi 'alaiha suwab. Ia berkata keadaannya berdiri di atas 3 kaki, diikat tangannya yang kiri. Berarti tangannya yang kiri, kaki depan. Kaki depan. Jadi yang diikat, kalau kambing kan biasanya 4-4-nya diikat. Nah, tapi kalau ontak kagak, cuman 1 doang yang diikat. Itu pun tujuannya biar dia nggak apa? Biar dia nggak kabur. Jadi tetap ada yang diikat 1. Gitu. Diikatnya begitu. Diikatnya begitu. Enggak, diri aja. Tetap diri posisinya. Kalau diikatnya begitu, ada emang yang kayak gitu tuh. Gitu-gitu, ya ada. Tapi ada juga ya saya lihat begitu aja, biasa begitu. Sebenarnya tujuannya biar dia nggak kabur doang sih. Biar dia nggak kabur. Ayo. Yang dulu bismillahi wallahu akbar la ilaha illallah Allahumma minka walaka wa kadza Allahumma minka walaka. Wa kadzalika ruwiya an Mujahidin wa Ali bin Abi Talhata wal Aufi an Ibnu Abbasin nahwa hadza. Wa qala laisuna Mujahidin idza uqilat rijlu hal yusra qamas ala salasin. Wa ruwiya wa Ibnu Abi Najhin anhu nahwahu. Wa qala tuhaqu tuqalu rijlun wahidatun fatakunu ala salasin. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar anhu utiya ala rajulin Ata ala rajulin qad anafa badanatahu wa huwa yanharuha faqala ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya ia mendatangi kepada seorang laki-laki yang sudah menderungkan ontaknya, hal dia itu lagi nyembelih onta tersebut, lalu ia berkata, bangkitkan ontanya dalam keadaan berdiri dan terikat. Ini adalah sunnah Muhammad SAW. Iya, berarti ini orang mau motong tapi ontanya diapain? Ya diderumin ontanya tuh, ya. Ontanya diderumin. Wahwa yanharuha, berarti dia belum motong. Berarti dia masih lagi pengen motong. Itu kan fi'il mudhari, ya. Kalau udah dipotong susah, ngapain? Berarti dia belum motong tuh, dia pengen motong. Terus ibadah biarin aja, qiyaman muqayyadatan. Ya disuruh ngapain? Biarin aja dia diri karena itulah sunnah daripada Rasulullah. Terus Wan Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yanharuna al-badana ma'qulat al-yusra qa'imatan 'ala ma baqiya min qawaimiha. Wa rawahu Abu Dawud wa qala Luhai'ata. Lahi'ata. Wa qala Luhai'ata qala hadatsani Atha bin Dinarin anna Salim bin Abdullah qala li Sulaiman bin Abil Maliki kif min syaqihal aymani wanhar min syaqihal aysari. Riwayat dari Sulaiman bin Abdul Malik berkata, diamkanlah dari berdirilah. Kip. Berdirilah dari rambutnya yang kanan dan sebelahnya dari bagiannya yang kiri. Jadi kan ini onta nih.
Nah, kita dirinya di mana? Dirinya di sebelah sikihal aiman, dirinya di sebelah kanan. Ini onta, sebelah kanannya mana? Berarti kita diri di sini. Kalau kita diri di sini kan berarti kita motongnya pakai tangan apaan? Pasti tangan kanan, kok tangan kiri keder begitu. Tangan kanan. Nah, motongnya dari mana? Dari sebelah mana? Sebelah kiri. Berarti tangannya begitu tuh. Set, gitu. Ya. Tapi kalau saya lihat di YouTube sih ditusuk-tusuk emang jas gitu doang tuh, ontak cepet banget. Nah, motongnya. Kalau orang Arab gitu. Nih kalau orang kita nyari dulu lehernya panjang banget nih. Lehernya belah mana nih? Ontak panjang banget lehernya. Jadi dirinya tuh sebelah kanan. Atau ini hadis bukannya? Iya, itu perkataan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, soalnya kok kalau saya lihat di itu kok orang dari depan aja gitu, tebas gitu. Ya. Terus. Tapi saya muslimin anjabirin fi sifati hajatul wada'i qala fihi fanahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi salasan wasitina badanatan ja'ala yata'anuha biharbatin biyadihi. Dan pada riwayat Sahih Muslim dari Jabir tentang kriteria haji wada, ia berkata padanya, maka mau menyembelih oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri akan 63 onta. Ia jadikan tikamannya itu dengan sangkur di tangannya. Iya. Qala Abdul Razaki qala akhbarana Ma'marun an Qatadata qala fi harbi ibni Mas'udin sawafan ay Sawapina ay mu'aqalatan kiamat. Nah, dalam teks Ibnu Mas'ud, sawapina artinya diikat dalam keadaan diri. Qala Sufyanu as-Sauri an Mansuri an Mujahidin man qara'aha sawafina qala ma'qulatan wa man qara'aha sawaf qala tusafu baina yadayha. Wa qala Tausun wal Hasan wa ghairuhuma fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf yakni Sawapia. Iya. Yang Taus dan Hasan. Iya. Fadhkurus smallahi 'alaiha sawapia. Jadi tadi sawapina, ini dia sawapia, jamak juga begitu, tapi ambilannya beda. Ambilannya dari sopiun yang artinya jernih, bersih. Terus dan berkata Taus dan Al-Hasan dan selain keduanya fadhkurusmallaha 'alaiha sawafia, ia kehendaki murni terus karena Allah azza wa jalla. Maka rawahu Malikun an Zuhri wa qala Abdurrahman bin Zaidin sawafia laisa fiha syirkun kasyirkil jahiliyati li asnamihim. Berkata Abdullah bin Zaid, sawafia artinya tidak ada padanya syirik seperti syiriknya orang jahiliyah terhadap berhala-berhala mereka. Wa qawluhu fa idza wajaba junubuha qala Ibnu Abi Najin an Mujahidin yakni saqatat ilal ardi wa huwa riwayatun an Ibnu Abbasin. Dan firman Allah Ta'ala fa idza wajaba junubuha, berkata Ibnu Abi Najin dari Mujahid, yang kehendaki artinya jatuh ke tanah, itu adalah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Wa kata qala Muqatil bin Hayyana wa qala al-Auf wa kata qala Muqatil bin Hayyana wa qala al-Aufi an Ibnu Abbasin fa idza wajaba junubuha yakni Nuhirat. Dan berkata Al-Aufi riwayat dari Ibnu Abbas fa idza wajaba junubuha, ia kehendaki disembelih. Jadi dia jatuh karena disembelih. Bukan jatuh karena semata-mata jatuh. Orang jatuh kan bisa aja dia kedeol tuh binatang jadi jatuh. Ini jatuhnya bukan karena jatuh emang dia jatuh, tapi jatuh karena nuhirat. Karena memang dia posisinya udah diapain? Udah disembelih. Terus Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslama fa idza wajabat junubuha yakni matat. Wa hadzal qawlu huwa murad bin Abbasin wa Mujahidun. Fa innahu la yajuzu al-amru min al-badanati idza nuhirat hatta tamuta wa tabarruda harakatuha. Wa tabruda harakatuha. Ya. Inilah ini ucapan itu adalah maksud dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Maka sesungguhnya dia itu tidak boleh makan daripada onta tersebut apabila disembelih sampai onta itu mati dan telah menjadi kaku pergerakannya. Iya, jadi benar-benar udah nggak bergerak, ya.
Jangan masih gerak gimana udah diambil duluan kakinya dari atas, tetap jadi benar-benar mesti mati dulu. Tungguin aja, sabar, tungguin dulu. Kalau kayak soang apa tuh, angsa apa itu, kan kadang terbang dulu kemana-mana, udah biarin aja. Ya, pintar orang yang ngambil. Nih, jadi kita mesti sabar, emang dia lagi merenggang nyawa tuh, biarin. Kan darahnya terus keluar tuh. Ya, darah makin banyak keluar kan emang ihraqud dam kan tujuannya. Jadi biarin, ya. Terus. Wajah fi hadis marfu'in, la ta'jalun nufusa antus haqa. Dan sungguh telah datang pada hadis marfu, la ta'jalun nufusa antus haqa. Janganlah kalian percepat jiwa-jiwa sampai dia itu rusak atau hancur. Jadi biarin aja dia mati ini aja. Jangan dia masih gelepar-gelepar malah diapain? Wah, mau ditambah-tambahin gitu biar mati cepat. Nah, jangan, biarin aja. Ya, terus. Tapi itu cuma makruh. Iya, ya sembelihannya udah ini enggak, kalau sembelihannya sah ya sah berarti. Cuma berarti itu bentuk kasih sayang binatangnya kurang gitu. Kalau sembelihannya emang sembelihannya udah bener enggak? Ini kan jadi masalah kalau dia belum mati, sembelihannya nggak benar. Nah itu jadi apa tuh? Jadi masalah. Ini orang cuma pengen cepetin dia mati gitu. Sembelihannya udah benar, tapi biar pengen cepet dia mati malah dihajar lagi. Berarti jangan. Nah. Waqad ra'a Sa'riyun fi jami'i an Ayyuba an Yahya bin Abi Katsirin an Furaqah al-Hanafi an Umar bin Al-Khattab annahu qala dzalika wa yu'ayyidu haditsu Shaddad bin Aus fi Sahih Muslimin innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'in fa idza qatalta fa ahsinu qiblata wa idza fajabahtum fa ahsinu dhibhata wa yuhidda ahadakum syafratahu wa yurih dhabihatahu. Dan memerlukannya oleh hadis Shaddad bin Aus dalam Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat kebaikan di atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh atau menyembelih maka berbaguslah penyembahannya. Apabila kalian menyembelih berbaguslah sembelihannya, dan hendaklah ia tajamkan salah satu kalian akan pisaunya dan cakupin sembelihannya. Iya, jadi wal yurih zabihatahu, biarin dia sampai meninggal. Jangan diiniin begitu ya. Ini salah satu bentuk rahmat, salah satu bentuk kasih sayang ajaran Islam dan juga Rasulullah terhadap hewan, terhadap binatang ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayatnya tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayat singkat banget tuh ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kalau kita hitung hurufnya tuh cuma 25 huruf. Ame wawu atopnya kita hitung tuh. Cuma 5 huruf. Kalau kita hitung kata cuma berapa kata sih itu? Cuma 7 kata paling ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tapi itu Al-Qur'an tuh ya begitu, singkat. Padat banget. Padat. Informasi yang tercakup di situ padat. Tentu dari ayat yang singkat itu sekurang-kurangnya ada 4 informasi tuh, ya. Informasi yang pertama, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau. Engkaunya siapa? Nabi Muhammad. Berarti kita ambil informasi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, apa tuh, ya. Informasi yang kedua, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau. Kaminya siapa? Allah. Berarti Nabi Muhammad yang utus siapa? Allah. Jadi informasi pertama, siapa yang diutus? Informasi kedua, siapa yang utus, ya. Informasi yang ketiga, kepada siapa dia diutus? Rahmatan lil alamin. Wal alamin berarti 3. Ya. Informasi yang keempat, rahmatannya. Ya. Jadi baik itu yang utus, baik itu yang diutus, baik itu ajarannya, semuanya terbungkus dalam kata-kata apa? Dalam kata-kata rahmat. Allah luar biasa kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyandingin kata-kata Allah di situ Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menunjukkan kasih sayang Allah tuh, ya. Dia apa tuh? Ada surga, ya, orang bisa mencapai keselamatan. Kita dikasih buku panduan. Dikasih buku kan enak begitu. Misalnya ente jadi guru nih, pengen ulangan nih, pengen ujian, ente kasih kisi-kisi kan enak. Artinya muridnya baca kisi-kisi, soal nggak bakal keluar dari situ, ya. Ente disuruh Bang Ais nih, ente ke Blok M nih. Saya nggak pernah ke Blok M, Bang. Santai aja, nih aneh kasih peta. Ente ikutin peta ini nih. Ente insya Allah nyampe mana?
Nyampe Blok M. Nah tuh enak begitu tuh orang nyuruh tuh. Ya, enak ke Blok M nih. Saya nggak pernah ke Blok M. Lu cari aja dah. Lah, suruh cari sendiri. Nah, enak kan gitu. Ya. Jadi Allah nih ada surga di sini, ada kenikmatan di akhirat. Dalam bentuk kasih sayangnya dikasih kita petunjuk. Ya. Bentuk kasih sayangnya lagi, petunjuknya tuh Al-Quran kagak tebel-tebel, kagak berjilid-jilid, kagak. Cuma segini. Untuk panduan gitu tuh. Istilahnya tuh manual book gitu. Manual book kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di mana? Dan di akhirat. Coba kalau sampai berjilid-jilid. Untuk kita pelajarin tuh manual book yang cuma segitu. Ya, nggak usah pusing-pusing mikirin kitab tasawuf yang berjilid-jilid. Ya, tuh kita pelajarin tuh. Makanya ini kita dalam rangka mempelajarin itu nih. Manual book yang segitu tuh kita pelajarin tuh. Biar kita bisa mencapai apa tuh? Keselamatan di dunia dan di mana? Kita ikutin langkah-langkah yang ada di sini. Allah ngasih petunjuk apa? Ikutin ada bentuk kasih sayang Allah. Ya. Ajarannya penuh kasih sayang. Ya. Ajaran Islam, adinu yusrun. Yang bawanya Nabi Muhammad, jelas. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bukannya wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk menyampaikan rahmat, kagak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Berarti Nabi Muhammad ucapannya, perkataannya, sifatnya, totalitas wujudnya itu merupakan apa? Merupakan rahmat. Jadi berpadu di situ. Ajarannya penuh dengan rahmat, yang menyampaikannya pun apa? Penuh dengan rahmat. Klop jadinya. Ada materi pelajaran bagus nih, tapi guru yang ngajarinnya kurang bisa, ya nggak enak, nggak klop. Ada guru jago nyampainnya, tapi materinya lagi kagak enak, ya kagak klop juga. Nabi Muhammad berpadu di situ. Ya. Kasih sayangnya yang disampaikan pun ajarannya juga penuh dengan apa? Juga dengan penuh kasih sayang. Ya. Kasih sayang Nabi Muhammad di situ rahmatan lil alamin, buat semua alam. Ya, alamin. Penjama tuh alamin. Ya berarti alamin bisa alam apa aja ya, alam manusia, alam jin. Makhluk hidup, baik yang hidupnya luas maupun yang hidupnya terbatas. Ya, binatang. Ya ini. Rahmat Nabi Muhammad juga sampai kepada binatang, sampai kepada binatang, ya sampai kepada tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang gerakannya terbatas, sampai juga ke situ. Ini kita baca ini merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah, perhatiannya kepada apa? Kepada binatang. Ya disuruh nyembeli yang apa? Pak asinu azibhata. Bahkan kalau mau membunuh di sini maksudnya apa sih? Kisos atau apa gitu. Jangan orang dikisos matiinnya pelan-pelan. Nah, itu serem. Kisos pakai algojo, pakai pisau yang apa? Pakai pisau yang tajam, jadi nggak berasa, begitu. Jadi binatang pun dikasih bentuk perhatian kasih sayang Rasulullah tercurah kepada apa? Kepada binatang. Padahal orang masyarakat modern itu organisasi pecinta binatang itu baru ada kemarin aja baru ada. Rasulullah dari dulu, ya. Orang bawa kuda keledai apa tuh bebannya terlalu banyak, dimarahin sama Rasulullah. Jangan begini nih. Jangan sampai binatang itu disuruh kasih beban melebihi kapasitasnya. Ya. Bawa galon air banyak banget, rodanya patah. Banyak tuh mobil begitu ya. Patah dipaksain bawa galon air banyak banget. Ya. Orang Arab dulu tuh anak-anaknya belajar panah. Targetnya apa dipakai? Ayam dipajang. Paling ngapain tuh belajar apa? Baca dilarang sama Rasulullah, jangan jadiin benda hidup sebagai apa? Sebagai target buat belajar mana, buat belajar nyelepet, jangan. Ini dia Rasulullah. Ya, termasuk di sini dalam masalah menyembelih. Di sini diajarin apa tuh? Tajemin apanya? Tajemin pisunya biar cepat jadi nyembelihnya. Ngasahnya pun jangan di depan apa? Jangan di depan kambing, jangan di depan kambing. Ya. Dan kalau pas kita motong pun jangan sampai di depan apa? Di depan binatang-binatang yang lain. Bahkan tumbuhan juga sama. Tumbuhan tuh Rasulullah bentuk kasih sayangnya. Jangan metik buahan qobla budui solahiha, sebelum dia layak petik. Biarin keji matang dulu, baru diapain? Baru dipetik. Ya. Kembang, bunga dilarang tapi Rasulullah disuruh ngapain? Suruh petik, biarin dia sempurna dulu sampai apa? Jadi bunga. Kalau dia udah mekar, orang jadi enak ngelihat, baunya juga jadi enak, makhluk-makhluk Allah yang lain pun jadi ngapain? Jadi dapat manfaat juga, kumbang di ke situ, kupu-kupu ke situ, lebah juga pada apa? Ke situ. Ya?
Jangankan itu makhluk-makhluk yang bernyawa, sampai yang nggak bernyawa, ame Rasulullah dikasih penghargaan. Ya. Buktinya apa? Buktinya barang-barang kesayangan dia itu emang barangnya nggak banyak sih Rasulullah. Itu dikasih nama. Ya. Tikunya namanya ini, gelasnya namanya ini. Benda mati pun seakan-akan di tangan Rasulullah jadi benda yang bernyawa. Jadi ada penghargaan di situ. Ya. Tongkatnya tuh apa namanya tuh? Al-Mamsyuk namanya dikasih nama Rasulullah. Tikunya As-Sodir namanya. Ada namanya. Tikernya tuh Al-Kaz apa itu? Ada semua banyak. Namanya cerminnya. Ketika kita udah kasih nama, pas dia nggak ada, kita bakal nyariin tuh. Sodir gua mana nih? Sodir, cariin. Ya. Gelasnya cuma satu Rasulullah, kalau kita tinggal usin. Banyak banget namanya. Gelas A, gelas B, gelas C. Pusing. Ini gelas B mana nih? Coba binatang, nah ini ada kucing nih, kucing liar di rumah. Nggak ada namanya, itu nggak namain. Suka bolak-balik. Dia nggak ada, itu cari nggak? Nggak cari. Oh bagus tuh kucing, kagak ada, nyolong ikan mulu. Tapi pas inti namain aja. Ya ini kucing namanya Blacky nih. Wah keren banget. Biasa anjing Blacky ya. Ini kucing namanya apa? Blacky. Wah. Pas dia nggak ada kita nyariin Blacky mana Blacky nih? Karena itu udah ikatan tuh pas dia kita kasih. Ya Rasulullah bukan cuman ontaknya, keledainya dikasih nama, bukan. Bahkan ya benda-benda yang nggak bernyawa pun seakan-akan bernyawa. Ya penghargaan dikasih nama oleh apa tuh? Oleh Rasulullah gitu. Ya. Jadi rajam juga batunya harus tajam kalau enggak? Apanya? Rajam. Batu harus tajam. Iya. Bukan pada res aja. Nimpuknya biar beneran. Nimpuknya gimana agama itu jadi agama kasih sayang loh, itu kisos, itu rajam, itu kan kejam semua. Kalau memang ada sesuatu yang kelihatannya kejam, ya, sebetulnya itu untuk manfaat orang yang lebih banyak. Manfaatnya tetap lebih banyak. Justru harapannya bukan terjadinya orang dikisos. Harapannya wapil kisosi hayatun. Justru ada kisos orang jadi nggak ngapain? Nggak ngebunuh. Itu sebab ada aturan kisos nih zaman jahiliyah nih kabeh Quraisy. Itu ada suku ini nih. Ngebunuh suku ini. Dus. Yang ngebunuh satu, yang dibunuh satu. Apa kejadian setelah itu? Suku yang ini marah, perang. Perang akhirnya. Yang ngebunuh satu. Ya kan? Yang salah berapa orang? Satu. Tapi karena nggak ada aturan kisos pada waktu itu, akhirnya malah jadi perang. Akhirnya salah satu korbannya jadinya apa? Banyak orang yang nggak salah, ini jadi kayak perang. Masa yang bunuh cuma satu orang dua orang, ya paling kagak korbannya banyak. Belum yang cuma pincang-pincang doang, kan ada begitu. Ya. Makanya kisos itu, ya biar jangan sampai begitu. Yang salah satu ya udah dia yang diapain? Dia kan ada kisos. Nah, kenyataannya yang benar. Kalau ada kisos tuh orang jadi enggak ngebunuh. Ya. Kalau di kita apa-apa kasihan mulu, itu kasihan masih muda. Giran dia ngebunuh, kita kagak mikir dia kesian. Pasti yang ngomong gitu bukan ahli keluarga yang dibunuh. Karena kalau keluarga yang dibunuh pasti pengennya orang yang ngebunuh diapain? Dibunuh. Kalau kita kagak hukuman 20 tahun. Oh, paling 20 tahun. 20 tahun pun pasti dapat apa? Dapat remisi pasti. Nggak mungkin nggak dapat remisi karena lapas di Indonesia kapasitasnya udah nggak nampung. Jadi mau nggak mau yang udah lama pun dikasih apa? Ya, asal dia di penjaranya udah kelihatan bener nih, udah kelihatan tobat gitu, pasti dapat remisi walaupun dia pembunuh, walaupun apa. Ya kayak rajam tuh juga sama. Ini kayak sekarang kita nih orang zina merajalela. Lah berapa banyak bayi yang udah diapain? Yang udah diaborsi berapa banyak? Belum anak-anak yang udah nggak jelas bapaknya siapa, ininya siapa. Yang saya banyak banget loh akte nama ibunya doang. Nggak ada nama bapaknya, nggak ada. Karena bisa jadi bapaknya ya daerah industri. Orang sampai orang Jepang kali, orang Korea kali, oh nggak ada bapaknya ada di situ. Ini nama ibunya doang. Lah kita bingung, Bu, ini ijazahnya gimana nih? Udah nama ibunya aja wali muridnya, udah nggak apa-apa. Mungkin dia nggak mau kan nama bapaknya diapain? Sebutin gitu ya, karena nggak tahu lah walau alam. Tapi akibat dari zina itu memang banyak korban gitu. Yang udah pasti yang bikin rancu itu keturunan jadi rancu. Ini orang keturunan siapa? Karena dia di mana aja naruh saham. Nah, ini anak-anak siapa jadi repot gitu. Ya. Jadi kalau yang kelihatannya kejam, enggak, yang kelihatan kejam pasti ada manfaat yang lebih besar. Bahkan ada itu di kitab yang saya baca, Rasulullah kalau mengeksekusi pun, tentu hatinya keiris-iris sebenarnya. Dia nggak kayak Ma'iza saya yang di rajam tuh, perempuan tuh yang disuruh lagi hamil beranak dulu dah gitu.
Rasulullah ini sebenarnya nggak tega sebenarnya dia. Ya? Coba kasus yang orang jima bulan puasa tuh. Ya. Itik rokobatan, saya nggak mampu ya Rasulullah. Puasa 2 bulan turut-turut, saya nggak mampu Rasulullah. Ya. Kasih makan 60 miskin. Siapa lagi yang lebih miskin? Ketawa Rasulullah ya, hatta badat, nawajizul kelihatan tuh kayak gini. Ya, kalau orang kencing di masjid, wah mau dipukulin. Jangan. Ya. Tuangin air. Itu ajaran-ajaran Rasulullah. Ya. Lah buat orang kafir gimana? Justru kan ada Rasulullah jadi apa? Jadi diazab dia. Coba kagak ada Rasulullah, kagak. Tetap aja mau orang kafir pun Rasulullah tuh rahmatan lil alamin. Alamin kan berarti termasuk yang muslim, termasuk yang apa? Termasuk yang kafir, masuk juga. Ya. Bagaimana tuh Yahudi di Madinah nggak dari awal dihabisin namanya Rasulullah, nggak dihabisin. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dari awal diajak damai, diajak jaga Madinah bareng-bareng, nggak dihabisin. Itu karena mereka berkhianat aja, dia dihajar sama siapa? Sama Rasulullah diserang. Jadi kalau nggak ini Rasulullah nggak. Salah satu bentuk rahmat Rasulullah buat orang-orang yang nggak percaya kepada Allah, azabnya ditunda. Ya. Karena dia umatnya Nabi Muhammad. Coba kalau dibuat umat Nabi Muhammad, udah kena azab. Umat orang sekarang apa sih azab yang orang dulu dosa yang orang dulu kerjain yang orang sekarang nggak ngerjain? Nabi Lut apa nih? Homosek. Ya sekarang jangan ditanya. Yang lebih aneh dari homosek aja banyak. Yang lebih aneh dari itu. Kaumnya Nabi siapa itu yang suka nyurangin timbangan tuh, Ya sekarang curang aja legal. Curang jadi apa? Jadi legal kok sekarang, curang tuh padahal. Ya. Nguasain pasar tuh. Apa sih kartel udah legal sekarang di sini. Ya. Jadi apa yang umat dulu dihancurin, umat sekarang tuh udah ngerjain. Ya, umat. Tapi karena itulah Rasulullah rahmatan lil alamin, Allah nggak segera nurunin azab. Allah istidraj, Allah kasihin mereka nikmat dulu, hidup di mana? Hidup di dunia. Coba kalau umat-umat Nabi dulu kagak. Ya. Ada yang dihabisin, tapi pas zaman Nabi Ibrahim kesini udah nggak ada lagi, istilah dihabisin total. Tapi bukan berarti orang masih nggak dapat azab, ada azabnya. Ya. Umatnya Nabi Musa, kunu kirodatan, ya, dirubah jadi apa? Nah, jadi kera, emang bukan azab tuh. Azab. Belum yang disuruh bunuh, masing-masing suruh bunuh tuh. Ya. Azab. Fir'aun, jadi umat Nabi yang kemarin juga dapat azab juga, tapi emang bentuknya kagak istiqsal kayak umatnya Nabi Nuh, kayak umatnya Nabi Hud, udah nggak ada yang dibasmi sekali semua, udah nggak ada. Pas Nabi Ibrahim udah selesai tuh, Nabi Lut tapi terakhir tuh, udah selesai, itu nggak ada lagi. Ya. Tapi kalau yang sifatnya parsial, yang sebagian dihajar, itu masih ada. Tapi sekarang dilewat aja sekarang. Itu sebagai bentuk Rasulullah itu rahmatan apa? Rahmatan lil alamin. Udah terus dah. Wa Nabi Waqidin alaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qati'a minal bahimati wa yahyatun wa maitatun. Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu. Wa qalu minha wa ta'amul qani wal mu'tar. Qala ba'du salafi qulu minha amrun ibahatun. Qala Malikun yustahabbu dzalika wa qala ghairuhu yajib wa huwa wajhun li ba'di syafi'iyyati wa ikhtalafa bil muradi bil qani wal mu'tari wa qala al-Awfi' bin Abbasin al-qani'u al-mustaghni bima aqtaitahu wa huwa fi baitihi wal mu'taru alladhi yata'arradu laka wa yalimu bika an tu'tiyahu minal lahmi wa la yas'alu. Dan mereka berbeda pendapat ya pada yang dimaksud dengan al-qani dan al-mu'tar. Maka berpendapat oleh Al-Awfi dari Ibnu Abbas, al-qani itu orang yang merasa cukup dengan apa yang telah kau berikannya dan dia itu ada di rumahnya. Sedangkan mu'tar itu yang menghadap kepadamu dan dia ngarep untuk diberikan daripada daging tapi dia enggak minta-minta. Wa kadza qala Mujahidun wa Muhammad bin Ka'bin al-Qurazi. Wa qala Ali bin Abi Talha Ali bin Abbasin al-qani'u al-muta'affifu wal mutarru as-sailu. Berkata Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas, al-qani itu yang menjaga diri dan mu'tar itu yang minta. Wa hadza qalu Qatadah wa Ibrahim an-Nakhai wa Mujahidun fi riwayatin anhu. Wa qala Ibnu Abbasin wa Ikrimah wa Ibnu Aslam wa Ibnu al-Kalabi wal Hasani al-Busri wa Rufa wal Hasanu al
al-Bisriyu wa Maqatilu ibn Hayyana wa Malik ibn Anasir al-Qani huwa alladhi yaqma'u ilaika wa yas'aluka wal mu'taru alladhi atarika yatadaru wa la yas'aluka. Riwayat dari Malik bin Anas, Al-Qani adalah yang merasa cemburu kepadamu dan dia pernah kepadamu dan dia meminta kepadamu, dan Mu'tar itu yang mendatangimu dia tunduk dan tidak meminta kepadamu. Hadza lafzul hasan. Wa qala Sa'id bin Jubairi al-Qani'u wa sa'ilu. Qala amma samita qala Shimakhi Sammah. qala Shammakhi lama lul mar'i yuslimu fayughni mafaqirahu aku minal qunu'i. Qala yughni anis minas su'ali. Itu bahare bahar wapir tuh, mapailatun paulun lamalul mar'i yuslihuhu fayughni mapakirahu a'abbu minal kunu'i goromi pil ahibbati wa faradhu usatun pil azipatiro kizuna. Ini bahar wapir kalau di ilmu arud. Jadi kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, itu bagus ya, itu ampuh, itu lebih apik ya, daripada kita kuno, daripada kita minta-minta ke orang lain ya. Jadi kita disuruh cukup aja sama yang kita punya. Selama masih kita bisa jangan minta, jangan ngapain, jangan minta. Apalagi zaman corona gini, jangan pada minjem duit, kesian. Yang lain juga udah pada kagak punya duit ya. Iya, pada minjem ya. Udah, kita di pondok nih masih bisa beli. Jangan ngandelin orang. Kadang-kadang kalau di pondok begitu, odol malas beli tuh ya kan, odol, sabun cuci, gampang ntar minta aja media minta. Emang masih mampu beli, itu bikin hidup kita berkah tuh. Justru kalau kita mikir minta sono minta sini kan jadi irit, kagak ada, tetep habis juga duit kita. Malah kagak berkah kalau begitu. Justru kalau mau berkah tuh kita usahain kayak Nabi Daud, tapi siapa itu yang selalu makan dari hasil usaha tangannya tuh, Nabi Daud yang dipuji tuh oleh Rasulullah. Gitu. Jadi semasa kita masih mampu, pakai punya kita sendiri. Kalau memang kita belum mampu ya udah tahan dulu. Nggak usah maksa-maksain. Kita memang kagak mampu, ya. Kalau rasanya kagak. Dia mampu aja masih mau ngapain? Masih mau minta, ya. Kartu apa tuh yang buat orang pelajar tuh biar dapat gratis dari pemerintah, dapat KJP apa. Itu yang nanti orang naik mobil mulu. Dia mampu pengen apa? Saya nggak mampu. Bikin nggak berkah hidup begitu. Kita mampu masih mampu, udah jaga. Pakai kemampuan kita sendiri gitu. Ya? Kalau emang nggak mampu ya tahan. Kalau emang urgent banget ya nggak apa-apa, baru ngapain? Baru minta. Ya? Terus. Di kolom tu Zaidin. Wakala sirna aslama al-qaniu al-miskin alladhi yatufu wal-mutaru as-sadiq wa dhaif alladhi yazur. Wa riwayatun anik ni Abdul Rahman bin Zaidin aidan. Wa an mujahidin aidan al-qaniu jaru qalbina alladhi yusiru ma yadkhulu baituka wal mutaru alladhi ya'tarika minan nasi. Riwayat dari mujahid juga, qani itu adalah tetangga muka yang kaya yang melihatmu ada sesuatu yang masuk ke rumahmu, dan mu'tar itu adalah yang mendatangimu daripada manusia. Wanhu anal qaniya huwa tamihu wal mu'taru alladhi ya'taru bil badani min ghaniyin aw fakirin. Dan riwayat dari Mujahid juga bahwasanya qani itu adalah orang yang tamak, dan mu'tar itu adalah yang mendatangi dengan badannya sendiri daripada... Bukan ya, budni. Oh, dari onta berarti. Iya. Yang mendatangkan dengan onta daripada orang kaya atau orang fakir. Wan ikrimatan ahlahu. Wanhu al-qani'u ahlu makata. Waktara mujarid al-qani'ah wasailu. Bi annahu man aqna'a biyadihi. Min aqna'a. Bi annahu min aqna'a biyadihi idza rafa'aha lisu'ali. Wal mu'taru minal intira wa huwa alladhi yata'arradu li akli lahmi. Dan darinya juga al-qani itu adalah penduduk Mekah, dan memilihnya oleh Ibnu Jarir bahwasanya qani itu adalah yang minta, karena bahwasanya dia itu termasuk daripada yang Dia itu terambil dari kata-kata aqna'a biyadihi. Apa artinya? Izarofa'a li su'al gitu. Karena bahwasanya itu dari lafaz aqna biyadihi apabila dia mengangkatnya untuk
Mu'tar itu dari lafaz al-iftira, yaitu yang datang untuk makan daging. Wa qad tajabi hadir ayatul kalimati madhaba minal ulama'i ila anna al-adhiyata tujazza'u. Iya. Dijuzuin gitu. Tujazza'u salah satu ajzain, fasulusun li sahibiha yaquluhu wa sulusun yahdihi li ashabihi wa sulusun yatasaddaqu biha 'alal fuqara'i. Li'annahu ta'ala qala faqulu minha wa ta'imul qani'a wal mu'ta'. Terus Wa fil hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin-nasi inni kuntu nahaitu qauman bi qari luhumil adhahi fa fasalasin. Faqulu wadzakiru ma badalakum. Dan pada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda kepada manusia, sesungguhnya aku dulu melarang kalian untuk menyimpan daging-daging sembelihan di atas 3 hari. Maka makanlah dan simpanlah apa yang sudah nampak bagi kalian. Iya, sekarang udah boleh nyimpan apa? Nyimpan daging korban boleh. Jadi makannya pas sudah mau korban yang berikut ini, nah baru kita makan tuh. Ngosongin kulkas lagi, ntar masukin lagi. Ada batasan? Hah? Ada batasan 3 hari? Nggak ada. Biar sampai nggak rusak aja. Terus Wa fi riwayatin faqulu wa dakhiru wa tasaddaqu. Wa fi riwayatin faqulu wa ta'imu wa tasaddaqu. Wa qalu sani annal mudahi yaqulu nisfa wa tasaddaqu bi nisfi. Li qawlihi fil ayatil mutaqaddimati faqulu minha wa ta'imul ba'isal qatil. Wa li qawlihi fil hadisi faqulu wa dakhiru wa tasaddaqu. Fa inna aqlal kulli Fa'in akalal kulla. Fa'in akalal kulla fakila yatmanu syai'an. Dan pendapat yang kedua bahwasanya orang yang nyembelih itu, orang yang berkorban itu, dia boleh makan setengah dan sedekahin lagi setengah. Karena ada firman Allah Ta'ala yang telah lalu faqulu minna wa timul baisal fakir, dan karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu wa dakhilu wa tasaddaqu. Maka sesungguhnya Maka jika ia makan semuanya, maka dikatakan ia tidak menanggung sedikit pun. Iya, jadi makan semua, iya semua dimakan nih, nggak ngasih ke orang miskin, nggak ngasih, dimakannya buat keluarganya semua. Layad manu syai'an. Terus Wabi kalau menurut Suraijin bin Asyafiyyati Wakala baduhum biat manuha kulluha bimithliha au qimatiha. Dan berpendapat sebagian mereka dia menanggungnya semuanya dengan seumpamanya atau dengan yang seharga dia. iya ganti, ya, masa kagak disumbang makan buat dia doang, ya. Terus Wakila yang manu nispaha. Wakila sulusaha. Ada yang berpendapat dia tanggung setengahnya, ada yang lagi sepertiganya. Wakila ada juz'in minha, yang paling rendah juz'un daripadanya. Wawal masyhur min mazhab Syafi'i. Wa amal juludu papi musnadi Ahmada kota dan min Nu'mani fi hadisil adhahi faqulu wa tasaddaqu wastamta'u bi juludiha wa la tabiuha wa minal ulama'i man faraqasa fi bai'iha wa minhu man qala yuqasamul fuqara'u saman wa Allahu a'lam. Mas'alatun ada. Iya, jadi itunya jangan dijual, kulitnya jangan diapain. Jangan dijual, kan kita itu satu kambing udah kita korbanin buat siapa? Buat Allah. Masa habis itu ada bagian dari situ kita masih mau ambil manfaatnya, kita jual, mau diambil. Jangan, nggak boleh. Ya. Jadi kalau pengen bayar orang itu jangan dari bagian kambing itu, jangan bayar hewan. Ya. Ente potongin ya, nanti kepalanya buat ente sebagai bayaran nih. Jangan. Ya. Jadi buat bayar apanya? Buat ongkos panitianya pada itu. Pokoknya jangan ngambil dari itulah. Ini jangan itu dijual. Jadi ya minta aja sama yang korbannya. Yang korban ke kami tambahin buat ongkos ininya, koinnya tambahin. Apalagi kalau misalnya harinya masih lama nih, kan pakai ngejagain tuh, pakai nyari rumput dulu. Ya nggak apa-apa, kan nambahinnya segini. Jadi kita minta dari apa? Dari yang korbannya. Ya buat biaya jaganya segini. Kita udah itu. Ya. Ya jangan ngambil dari keko dulu, emang banyak tuh modelnya begitu tuh. Jadi buat jagalnya tuh dia minta apaan tuh? Pala, kadang-kadang kulitnya juga diapain? Dia minta. Itu kok kagak boleh sebenarnya begitu. Ya, karena kecuali kok dihadiahin. Kudiain boleh tuh. Ya, jadi judulnya bukan bayar sebagai upah. Jadi itunya sebagai apa?
sebagai hadiah. Apalagi kalau orang itu memang mustahik, emang jaganya orang susah lagi, ya udah dah, pas berarti kalau gitu. Ya. Terus. Masalatun anil Bara bin Azib bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma tabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'u fananharu faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla salati fa inna ma huwa lahmun ajjalahu li ahli laisa huwa minan nusuki fi syai'in. Ini satu masalah dari Bara bin Azib yang berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pertama kali apa yang kami mulai dengannya di hari kami ini adalah kami sholat, kemudian kami kembali, lalu kami nyembelih. Maka siapa orang yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah mengenai atau melakukan sunnah kami. Dan siapa orang yang telah menyembelih sebelum sholat, maka biasanya itu adalah daging yang dipercepat untuk keluarganya. Dia itu bukan nggak termasuk ibadah sama sekali. Jadi nggak termasuk korban kalau nyembelihnya sebelum apa? Sebelum sholat Idul Adha. Ya, terus. Akhrajahu. Walihada qala Syafi'i wa jama'atu min ulama'i inna awwala waqtin dzabihal adha. Inna awwala waqti zabhil. Inna awwala waqti dzabhil Adohi idza tala'ati syamsu yawman nahri wa madha qadru salatil idi wal khutbataini. Oleh karena ini berpendapat Imam Syafi'i dan sekelompok daripada ulama, sesungguhnya awal waktu nyembelih hewan kurban itu apabila telah terbit matahari di hari nahar dan berlalu seumuran sholat id dan khutbah. Zada Ahmadu wa ayyad bahal imamu pada dzalika di majah fi sahih muslimin wa alla tadbahu hatta yadbahal imam. Menambahkan oleh Imam Ahmad dan agar menyembelih si imam setelah demikian itu karena hadis yang datang pada Sahih Muslim, dan agar kalian tidak menyembelih sampai menyembelihnya imam. Qala Abu Hanifah amma ahlus Sawad. Orang kampung pedalaman. Amma ahlus sawadi minal qura wa nahuhu falahum ayat bahu pada tulu'il fajri idla sholata idin tushra'u indahu lahu. Berkata Abu Hanifah, adapun orang kampung, orang dusun dari kampung dan seumpama mereka, maka bagi mereka itu boleh nyembelih setelah terbit fajar karena nggak ada sholat id yang disyariatkan di sini bagi mereka. Orang kampung nggak disyariatkan. Enggak, ada orang kampungnya mencil banget, mencil. Ya. Kalau zaman Rasulullah kan orang kampung tuh sholatnya kagak di situ, sholatnya di mana? Tetap ikut ke Rasulullah di sono, di Madinah, sono. Ya. Ini kalau dia mencil banget, mungkin orangnya kurang gitu, orangnya sedikit, akhirnya nggak disyariatin nih ngapain? Sholat id. Nah kalau nggak sholat id, ya udah. Ya. Dia motongnya boleh dari pagi. Mungkin kalau di kita apa ya? Orang kena bencana kali ya, orang kena bencana ya nggak mungkin dia ngadain sholat apa, sholat id. Tapi ada kambing, ada mau korban nih, ya udah potong aja berarti, karena mereka nggak ada sholat id di situ, ya. Terus. Wa ahlul ansari fala yadbahu hatta yusalli al-imam. Wallahu a'lam. Adapun orang kota maka nggak boleh menyembelih sampai sholat imam. Wallahu a'lam. Temakilah. La yusra'u dzabhu illa yawman nahri wahdahu. Kemudian dikatakan tidaklah disyariatkan nyembelih kecuali hari nahar saja. Wakila yauman nahari li ahlil amsari li tayasuril adhi indahu. Dan yang pendapat hari nahar untuk orang kota untuk mempermudah sembelihan di sisi mereka. Wa amal qura fa yaumun nahri wa yaumut tasriqi ba'dahu. Tapi qala Sa'id bin Jubairin, adapun orang kampung maka hari nahar, hari tasrik setelahnya, dan dengannya berpendapat oleh Sa'id bin Jubair. Wakila yaumun nahri wa yaumun ba'dahu lil jami', ada yang berpendapat hari nahar dan hari yang setelahnya untuk semuanya. Wakila wa yauman ba'dahu, ada yang berpendapat 2 hari setelahnya. Wa bi qala Imam Ahmad. Wakila yaumun nahri wa salah satu ayam tasriqi ba'dahu. Wa bi qala Syafi'i li hadisi Jubair bin Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyamut tasriqi kulluha dzabhun. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibban. Wakila inna waqta dzabhi yamtaddu ila akhir dzulhijjati. Wa bihi qala Ibnu
Himu An-Nafa'i wa Abu Salamah bin Abdurrahmani wa huwa qaulun gharibun. Ada yang berpendapat sunnya waktu menyembelih itu terus memanjang sampai akhir Dzulhijjah. Dengannya berpendapat Ibrahim An-Nakhai dan Abu Salamah ibnu Abdurrahman, ini adalah pendapat gharib. Wa qauluhu kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yaqulu ta'ala min ajli hadza sakharnaha lakum ay dallalnaha lakum. Dan firman Allah Ta'ala kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Firman Allah Ta'ala dari sebab ini sakharnaha lakum artinya kami hinakannya untuk kalian. Ini ngamalin qaul gharib boleh enggak, Pak? Tadi sampai akhir Dzulhijjah tanggal 20 Dzulhijjah, Pak. Qaul gharib jangan Boleh. jangan dipakai. Iya, jangan dipakai. Nah, kalau ini masih ada qaulnya gitu. Apanya? Iya, Mak. Kalau ada orang ini masih ada qaulnya gitu. Iya, istilahnya kalau qaul gharib bisa jadi untuk lil ihtijaj juga. Pantas gak solihun lil ihtijaj juga. Masa qaul gharib solih lil ihtijaj? Enggak. Ayam korban pakai ayam menurut Ibnu Abbas gitu. Ya, Abbasnya bener gak Ibnu Abbas? Bener gak tuh Ibnu Abbas berpendapat begitu? Kan berarti tuh Ibnu Abbas kalau emang dia ngomong gini-gini, jadi sama kayak hadis saja. Bener gak tuh omongan Ibnu Abbas ngomong begitu? Ya, kalau binatang ternak, ayam gak termasuk apa? Gak termasuk bahimatul an'am. Walaupun kalau di kita ya, ayam memang binatang ternak, ini ternak, tapi dia nggak masuk kategori bahimatul an'am. Bahimatul berarti ayam ya nggak bisa. Ini kalau emang dia mau sedekah aja, mau ngasih makan orang ya nggak apa-apa. Ya, dia nggak punya kambing nih, dia mau motong ayam aja, mau ngasih makan orang, ya sedekah nggak apa-apa, ngasih makan orang mah nggak apa, ya bagus saja. Cuman masalahnya tuh nusuk apa bukan? Ya, kurban apa bukan? Nah, itu masalahnya, kagak masuk. Nanti kalau mau ngasih makan orang ayam boleh aja, ikan juga boleh, boleh aja, ya. Terus waja'alnaha munqadatan lakum qadiyatan isyitum raqibtum wa isyitum halabtum wa isyitum zabahtum. Dan kami akan untuknya untuk kalian, kami jadikannya itu tunduk kepada kalian dalam keadaan tunduk. Jika kalian mau, kalian tunggangi. Kalau kalian mau, kalian merasukinya. Kalian mau, kalian sembelih. Kama qala ta'ala awalam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman wa hum laha barikun wa dallalnaha lahum faminha yarkuun wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib wa la yashkurun. Wa qala fi hadhil ayatil karimati kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. besok baru kita lanjut ke la yanalallaha luhumuha wala dima'u. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam banget.